Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya mengenai solusi sistem persamaan lancar atau SPL. Nah, sekarang kita akan membahas dua metode lagi. Yang pertama, metode eliminasi Gauss dengan pivoting, dan yang kedua, metode eliminasi Gauss-Jordan. Kita masuk ke materi yang pertama mengenai metode eliminasi Gauss dengan pivoting. Pivoting itu dilakukan apabila terdapat nilai nol pada pivot atau matriks, maka kita dapat menghindarinya dan memperbaiki dengan tata ancang atau strategi pivoting. Solusinya, kita dapat melakukan pertukaran baris pada pivot atau matriks yang bernilai nol. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Selesaikan sistem persamaan lancar berikut dengan metode eliminasi Gauss yang menerapkan tata ancang pivoting. Nah, di sini ada tiga persamaan, X1 ditambah 2X2 tambah X3 sama dengan 2, 3X1 ditambah 6X2 sama dengan 9, 2X1 tambah 8X2 tambah 4X3 sama dengan 6. Nah, kita dapat menyelesaikannya menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah ada persamaannya, maka yang kita lakukan pertama adalah menuliskan koefisien serta konstanta yang ada pada persamaan. Mulai dari persamaan pertama, 1, 2, 1, 2. Persamaan kedua, 3, 6. Nah, di sini X3 tidak ada, maka kita dapat tuliskan saja 0 dan 9. Lanjut ke persamaan ketiga, 2, 8, 4, 6. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah merubah untuk segitiga bawah menjadi 0. Kita mulai pada R yang kedua atau baris kedua. R2 dikurang angkanya 3 dibagi arahkan ke R1. Dibagi 1 dikali R1. Kemudian kita dapat sederhanakan menjadi R2 dikurang 3 dikali R1. Kita proses dari baris pertama itu tetap, maka kita tinggal kopikan, kita tarik ke samping. Kemudian untuk baris yang kedua, masukkan angkanya ke dalam rumus. R2 dikurang 3 dikali R1. Nah, di sini sudah 0, kita tarik ke kanan. Kemudian untuk R3 kita rubah menggunakan rumus R3 dikurang angkanya 2 dibagi dengan arahkan ke R1, bagi 1 dikali R1. Kemudian kita sederhanakan menjadi R3 dikurang 2 R1. Kita masukkan angkanya, R3 dikurang 2 dikali R1. Nah, di sini sudah 0, kita tarik ke samping. Nah, untuk kolom yang pertama kita telah mendapatkan angka 0 pada segitiga bawah. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di sini ada angka 0 di tengah-tengah, maka ini kita lakukan dengan cara pivoting, yaitu merubah R2 menjadi R3 dan sebaliknya. Kita proses, untuk baris pertama itu sudah pas, kita tinggal kopikan saja. Nah, untuk R2 itu kita rubah menjadi R3. Kita arahkan ke R3 dan kita tarik ke kanan. Nah, untuk R3 kita arahkan ke R2. Nah, di sini untuk segitiga bawah sudah bernilai 0, maka selanjutnya kita perlu mencari nilai X dengan teknik penyulihan mundur. Oke, tadi kita telah mendapatkan angka baru pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita rubah dulu ke dalam persamaan, yaitu X1 ditambah 2X2 tambah X3 sama dengan 2, 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 2, min 3X3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita melakukan teknik penyulihan mundur dari persamaan yang ketiga. Min 3X3 sama dengan 3. X3 sama dengan 3 dibagi min 3. Maka hasilnya min 1. Selanjutnya persamaan kedua. 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 2. 4X2 ditambah 2 dikali X3 hasilnya tadi min 1. Kita kalikan. 2 dikali min 1 sama dengan 2. 4X2, 2 dikali min 1, min 2, sama dengan 2,
Maka 4x2 sama dengan 2, ini pindah ruaskan ke kanan menjadi positif, 2 ditambah 2 sama dengan 4, x2 sama dengan 4 dibagi 4, maka hasilnya 1. Lanjut ke persamaan pertama. X1 ditambah 2x2 tambah x3 sama dengan 2, maka x1 sama dengan 2, ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif, 2 dikurang 2x2 dikurang x3. X1 sama dengan 2 dikurang 2, X2 tadi kita telah dapat hasilnya itu, kita kalikan, 2 dikali 1 dikurang, X3 telah kita dapatkan juga, min 1, dikurang minus 1. Maka hasilnya X1 sama dengan 2 dikurang, 2 dikali 1, 2, negatif kali negatif positif, ditambah 1, hasilnya X1-nya adalah 1. Maka dapat kita simpulkan solusi dari SPL ini adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan min 1. Matriks ini adalah matriks kolom yang ditranspos menjadi matriks baris. Oke, kita lanjut pada materi kedua mengenai metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode ini merupakan variasi dari metode eliminasi Gauss, di mana terdapat sebuah matriks identitas yang memiliki diagonal utama bernilai 1, sedangkan untuk yang berada di atas dan di bawah diagonal utama bernilai 0. Matriks AX sama dengan B dieliminasi sedemikian rupa menjadi matriks identitas X sama dengan B aksen. Maka kita tidak perlu menggunakan teknik penyulihan mundur, karena solusinya langsung kita peroleh dari vektor kolom B dari hasil proses eliminasi. Vektor kolom B ini adalah nilai X yang kita dapat pada eliminasi Gauss-Jordan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk saja ke contoh soal. Selesaikan sistem persamaan lancar di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Di sini terdapat 3 persamaan, maka kita dapat selesaikannya menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita lanjut pada Microsoft Excel. Langkah pertama, kita tuliskan dulu koefisien serta konstanta pada soal. Dari persamaan pertama, 3, min 0,1, min 0,2, 7,85. Persamaan kedua, 0,1, 7, min 0,3, min 19,3. Persamaan terakhir, 0,3, min 0,2, 10, 71,4. Nah, langkah selanjutnya kita rubah untuk diagonal utama menjadi angka 1. Dimulai dari kolom pertama, angka 3 kita rubah menjadi 1, dengan rumus R1 dibagi angkanya 3. Kita proses, R1 dibagi 3. Nah, di sini telah kita dapatkan angka 1, kita tarik ke kanan. Untuk R2 dan R3 itu belum bisa diproses, maka kita kopikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita rubah untuk koefisien yang berada pada diagonal utama ini menjadi 0. Caranya, dimulai dari R2 dikurang angkanya 0,1 dikali arahkan pada diagonal utama R1. Kita proses, untuk baris pertama tidak berubah, maka kita tinggal kopikan. Baris kedua kita proses, R2 dikurang 0,1, kita absolutkan agar tidak berpindah dengan menekan tombol F4 dikali R1. Nah, di sini sudah 0, kita tarik ke kanan. Selanjutnya untuk R3 menggunakan rumus R3 dikurang angkanya 0,3 dikali R1. Kita proses sama dengan R3 dikurang 0,3 kita absolutkan, kemudian kita kali dengan R1. Nah, di sini sudah 0, kita tarik ke kanan. Nah, langkah selanjutnya kita rubah pada kolom kedua untuk diagonal utamanya menjadi 1. Dengan rumus R2 dibagi dengan angkanya 7,00333.
Kita proses untuk baris pertama itu masih tetap, kita kopikan saja. Kemudian untuk baris kedua, R2 dibagi angkanya, kita absolutkan F4. Kita copy ke kanan. Untuk R3 itu tetap, maka kita kopikan saja. Nah, di sini untuk diagonal utama pada kolom kedua udah bernilai 1. Selanjutnya untuk angka koefisiennya kita rubah menjadi 0. Dengan rumus R1 dikurang dengan angkanya min 0,0333 dikali dengan R2. Kita proses R1 dikurang min 0,0333, kita absolutkan dikali dengan R2. Kita tarik ke samping kanan. Nah, di sini telah bernilai 0. Kemudian untuk baris kedua itu tidak berubah, maka kita kopikan saja. Nah, selanjutnya pada baris ketiga atau R3 menggunakan rumus R3 dikurang min 0,19 dikali R2. Kita proses R3 dikurang min 0,19 diabsolutkan dikali R2. Kita kopikan ke kanan. Nah, di sini juga sudah bernilai 0. Selesai pada kolom kedua, kita lanjut kolom ketiga. Kita rubah dulu untuk diagonal utamanya menjadi 1. Dengan rumus R3 dibagi dengan angkanya 10,012. Kita proses untuk baris pertama itu tetap, maka kita kopikan saja. Untuk baris kedua juga tetap, kita kopikan saja. Dan untuk baris ketiga, masukkan rumusnya R3 dibagi dengan 10,012 diabsolutkan. Nah, di sini untuk diagonal utama sudah bernilai 1. Selanjutnya untuk koefisiennya kita rubah menjadi 0. Yang pertama pada R1 dengan rumus R1 dikurang angkanya min 0,0681 dikali R3. Kita proses R1 dikurang angkanya min 0,081 diabsolutkan dikali R3. Kita tarik ke kanan. Nah, di sini sudah bernilai 0. Kita lanjut pada baris kedua. R2 dikurang angkanya min 0,0419 dikali R3. Kita proses R2 dikurang min 0,0419 diabsolutkan dikali R3. Kita tarik ke kanan. Nah, di sini juga sudah bernilai 0. Kita lanjut ke R3, itu kita kopikan saja. Oke, di sini sudah berhasil. Untuk diagonal utama sudah bernilai 1 dan untuk segitiga atas dan segitiga bawah sudah bernilai 0. Maka dari itu kita telah mendapatkan nilai X, yaitu untuk X1 sama dengan 3, untuk X2 sama dengan min 2,5, dan untuk X3 sama dengan 7. Dapat kita simpulkan bahwa dengan metode eliminasi Gauss-Jordan ini, kita mendapatkan nilai X dengan cara yang cukup panjang dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya. Akan tetapi, dengan metode eliminasi Gauss-Jordan ini membuktikan bahwa kita tidak perlu menggunakan teknik penyulihan mundur untuk mendapatkan nilai X. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.